wabarakatuh. Kekuatan organisasi otonom, ada ortomnya. Maka kalau yang lain mengatakan patah tumbuh hilang berganti, Muhammadiyah katakan tumbuh sebelum patah, berganti sebelum hilang. Maka itu ortom ini harus dirawat dan dijaga betul, terutama ortom istimewa Aisyah. Organisasi Aisyah ini adalah organisasi perempuan termaju dan terbesar di dunia. Silakan cari, takkan ada tandingan Aisyah di dunia ini. Kita bukan cerita saja. Aisyah ini dinobatkan menjadi organisasi terbesar dan terhebat, mendapatkan pengakuan bukan dari Muhammadiyah tapi di luar Muhammadiyah. Karena Aisyah hari ini memiliki amal usaha di seluruh Indonesia, TK dan PAUD-nya berjumlah 20.000 di seluruh Indonesia. Silakan cari organisasi perempuan yang bisa menandingi amal usaha Aisyah. Sekolahnya sampai 20.000. Takkan pernah ketemu sampai hari ini. Maka itu di beberapa tempat acara-acara seperti ini sudah mulai disandingkan Mars Muhammadiyah dengan Mars Aisyah. Di beberapa cabang di Medan itu kalau ada tablik akbar, nyanyi Indonesia Raya, Mars Muhammadiyah dan Mars Aisyah. Jadi Muhammad Aisyah ini luar biasa, bahkan lebih hebat dari Muhammadiyah. Cobalah hitung yang hadir di Muhammadiyahnya berapa, Aisyahnya berapa. Kalau ibu-ibu Aisyah ini pulang, saya pun pulang. Warnanya bisa dilihat. Wahai warga Aisyah sejati, sadarlah akan kewajiban suci membina harkat kaum wanita menjadi tiang utama negara. Di telapak kakimu terbentang surga, di tanganmu lah nasib bangsa. Mari beramal dan berdharma bakti, membangun negara, mencipta masyarakat Islam sejati, penuh karunia. Berkibarlah panji matahari, menghias langit ibu pertiwi. Itu lambang perjuangan kita dalam menyebarluaskan agama Islam, pedoman hidup wahyu ilahi, dasar kebahagiaan sejati. Mari beramal dan berdharma bakti, membangun negara, mencipta masyarakat Islam sejati, penuh karunia. Kok hafal Ustaz? Karena kawan tidurnya Aisyah. Jadi bapak ibu yang istrinya Aisyah dan juga kawan tidurnya Aisyah, mulai hari ini harus menghafal Mars Aisyah. Jadi itu ortom Aisyah. Ada pemuda, ada NA, ada IPM, ada IMM, ada tapak suci. Tapak suci ini walaupun dia ortom, tapi dia sangat luar biasa dakwahnya, masuk di sekolah-sekolah yang bukan Muhammadiyah sebagai kegiatan eskul. Luar biasa. Dengan iman dan akhlak aku menjadi kuat, tanpa iman dan akhlak aku menjadi lemah. Hai, tapak suci. Jadi jangan main-main, ya kan? Kemudian ada yang namanya gerakan kepanduan Hizbul Wathon. Maka itu Bapak Ibu, mulai dari tingkat daerah, tingkat cabang, tingkat ranting, mari kita hidupkan kembali ortom-ortom kita ini, karena inilah yang akan melanjutkan perjuangan kita di Muhammadiyah. Ibu Aisyah masih ikut ngaji, tapi anak menantu ibu sudah juga ikut ngaji bersama di Aisyah. Ini yang dikatakan tumbuh sebelum patah, berganti sebelum hilang. Bapak Muhammadiyah pun gitu. Udah ada anak menantunya yang berjuang di Muhammadiyah. Inilah penerus saya di Muhammadiyah. Itu namanya merawat keberadaan organisasi otonom. Itu yang pertama.
Yang kedua, Bapak Ibu, kekuatan Muhammadiyah itu ada pada kekuatan akidah dan kekuatan iman. Ini tentu kita tahu bagaimana akidah itu merupakan pondasi yang melandasi setiap kegiatan kita, sehingga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menanamkan akidah periode Mekah lebih kurang 12 tahun, hanya bicara bagaimana membuat akidah yang kuat, bagaimana akidah yang istiqomah, dan juga sedikit bicara memperbaiki akhlak dan ibadah itu akan diajarkan setelah periode Madinah. Jadi akidah itu merupakan energi bagi seseorang muslim untuk bergerak mengarungi kehidupan. Seorang muslim yang sudah memiliki akidah yang benar, maka hidupnya akan selalu diiringi dengan semangat dan akan melahirkan kekuatan yang sangat dahsyat. Dengan berjalannya akidah itu, maka tentu dia akan mendorong orang-orangnya siap berjuang kapan saja dalam menghidupkan harakatul Islam, harakatul dakwah, dan harakatul tajdid, gerakan Islam, gerakan dakwah, dan gerakan tajdid. Yang terpenting, bagaimana supaya anggota Muhammadiyah ini memiliki iman yang dibarengi dengan sifat istiqomah. Amantu billah summastaqim. Katakan bahwa aku beriman kepada Allah dan beristiqomah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah dengan keyakinannya, tatanazzalu alaihimul malaikah, akan kami turunkan kepada mereka para malaikat. Malaikat berkata, jangan takut dan jangan bersedih, bergembiralah dengan surga yang disediakan oleh Allah dan dijanjikannya untukmu. Inilah yang membuat gerakan itu kuat, karena mereka adalah orang-orang yang beriman dan beristiqomah, sekaligus diberi support dan kekuatan oleh Allah, diturunkannya para malaikat. Jangan takut, jangan bersedih, bergembiralah dengan surga yang disediakan oleh Allah. Maka itu saya berharap dan berkeyakinan bahwa siapapun yang bergabung berjuang bersama Muhammadiyah, insya Allah akan dihantarkan ke depan pintu gerbang dan sekaligus menjadi penghuni surganya Allah. Kemudian yang ketiga, kekuatan Muhammadiyah itu ada pada gerakan amal. Muhammadiyah ini sedikit bertemu, sedikit bicara, tapi banyak beramal. Beda dengan yang lain, kadang ceramahnya berapi-api, akhirnya berabu-abu. Itu tidak betul. Muhammadiyah ini tidak perlu banyak cakap, tapi yang perlu hasil amal usahanya ada. Ibu-ibu Aisyah jumpa bagaimana TK kita, bagaimana pembebasan lahan. Muhammadiyah jumpa apa yang mau dibuat, gedung serbaguna berapa tingkat yang mau dirancang. Selalu bicara amal. Kenapa? Karena memang pendiri Muhammadiyah Ahmad Dahlan itu juga berangkat dari amal, dari gerakan amal. 1911 itu rumahnya sudah dijadikannya sebagai sekolah. Rumahnya dijadikan sebagai sekolah pada tahun 1911, setahun sebelum berdiri Muhammadiyah. Rupanya disinilah kuncinya, bahwa dari segi amal usaha bidang pendidikan Muhammadiyah selalu yang terbaik dibandingkan dengan yang lain, karena organisasinya belum ada tapi sekolahnya sudah ada, dibuat Ahmad Dahlan. 1920 Ahmad Dahlan membentuk 3 majelis. Majelis pendidikan dan pengajaran, majelis penolong kesejahteraan
Perpustakaan Umum, kemudian Majelis Perpustakaan 1920 Muhammadiyah sudah punya Menteri Pendidikan, sudah punya Menteri Kesejahteraan Sosial, dan sudah mempunyai Menteri Informasi dan Komunikasi. Infokomnya sudah ada di tahun 1920. Ahmad Dahlan luar biasa. Pemikirannya cukup cemerlang dan sangat cerdas, melampaui zamannya. Tapi yang jelas, kalau Ahmad Dahlan mengatakan hidup-hidupilah Muhammadiyah, jangan mencari hidup di Muhammadiyah, maka kita katakan hari ini, ketika Muhammadiyah memberikan kehidupan kepadamu, wajib bagi dirimu untuk menghidupkan gerakan Muhammadiyah dimanapun kamu berada, termasuk di tingkat ranting. Maka itu jangan lagi pernah nanti ada orang yang mengajar di sekolah Muhammadiyah, yang mengabdi di Universitas Muhammadiyah, ketika ditanya siapa ketua rantingnya, dia tak bisa jawab. Ini enggak betul. Jadi kalau Ahmad Dahlan katakan hidup-hidupi Muhammadiyah, jangan mencari hidup di Muhammadiyah, bagi Ahmad Dahlan itu sangat tepat. Karena secara ekonomi keluarga Ahmad Dahlan tidak pernah mendapatkan keuntungan ekonomi dari gerakan Muhammadiyah, tapi hartanya habis untuk mengurus Muhammadiyah. Itu Ahmad Dahlan. Dan yang selanjutnya, di mana letak kekuatan Muhammadiyah itu, Ustaz? Kekuatan Muhammadiyah yang keempat ada pada keikhlasannya dalam mengurus Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah ini orang-orang yang ikhlas. Contoh keikhlasan itu siapa, Ustaz? Contohnya Ahmad Dahlan. Pada suatu waktu Ahmad Dahlan memukul kentongan di rumahnya. Begitu dipukul kentongan, seluruh masyarakat datang hadir mengunjungi rumahnya. Kemudian setelah berkumpul, Ahmad Dahlan mengeluarkan seluruh isi perabot yang ada di rumahnya, mulai dari yang kecil sampai yang terbesar, dikeluarkan ke halaman rumahnya. Sehingga orang yang lain datang bertanya, Kiai ada apa? Kiai memukul kentongan, kami berkumpul. Setelah kumpul dikeluarkan seluruh perabot-perabot dari rumah Kiai. Ada apa Kiai? Ahmad Dahlan bilang, pada hari ini Muhammadiyah tidak punya uang, sementara guru-gurunya belum gajian. Maka saya dan keluarga sudah sepakat ingin melelang seluruh isi rumah ini untuk mengumpulkan uang untuk membayar gaji guru Muhammadiyah. Maka seluruh yang hadir mengambil bagiannya, ada yang mengambil ini perabot, ini di apa semua, kemudian diletakkan uangnya di depan. Banyak uang yang terkumpul. Setelah habis barang-barang Ahmad Dahlan tadi diambil oleh masyarakat, dibeli, uangnya sudah diletakkan. Masyarakat yang datang sepakat mengangkat seluruh isi perabot rumah itu diletakkan ke rumah Kiai Ahmad Dahlan, dan mereka tak ada yang mau membawa barang-barang itu. Tapi uang sudah terkumpul, dibayar gaji guru Muhammadiyah, masih banyak uangnya sisa, ada menjadi dana simpanan kas Muhammadiyah pada waktu itu. Tapi yang kita lihat di situ bagaimana Ahmad Dahlan mencontohkan bagaimana ikhlasnya dia dalam mengurus Muhammadiyah. Ketika Muhammadiyah butuh, seluruh perabot rumahnya siap dilelang untuk membayar gaji guru Muhammadiyah. Maka sepanjang masih banyak orang-orang yang ikhlas berjuang di Muhammadiyah, walaupun tidak anggota Muhammadiyah, simpatisan, ikhlas membantu perjuangan gerakan Muhammadiyah, insya Allah Muhammadiyah ini akan tetap abadi. Jadi mohon maaf, ada orang bergabung dengan Muhammadiyah, kemudian diangkat jadi ini, berjuang dengan Muhammadiyah, habis jabatannya lenyap dari Muhammadiyah karena dia berjuang bukan karena Allah. Ada orang dulu semangatnya berapi-api, berjuang, infak, sedekah luar biasa, terakhir tidak muncul lagi di pengajian. Ditanya, kenapa bapak tak datang lagi? Tidak dihargai orang tua, Wak, katanya. Awak mau nanya berapa harga bapak, tak sampai hati pula. Jadi memang tidak ada. Muhammadiyah itu betul-betul, ya kalau amal itu ikhlas karena Allah.
Maka itu tidak ada umpamanya Ustadz Yunus datang dari Medan, kalau nyambut dan nanti cium tangan, tidak laku itu. Paling tanya kapan Ustadz sampai, amannya di jalan, alhamdulillah, sudah luar biasa itu. Ya. Jadi memang tidak ada kultus-kultus, walaupun donatur segala macam, niatnya karena Allah, bukan karena yang lain-lain. Harus dipahami betul tuh bagaimana Muhammadiyah itu. Ibu-ibu ini orang yang ikhlas. Ini tadi ketua bilang jangan-jangan ini nasinya lebih banyak daripada orangnya. Kadang-kadang di Medan itu bukan lebih banyak orangnya, memang disiapkan banyak, tapi yang datang lebih banyak. Kita udah kejadian itu, disiapkan nasi 850 bungkus, yang datang 950 orang, berarti kurang 100. Kemudian begitu dia masuk dikasih kupon, dikasih kue, dikasih minum, kemudian ada kupon nasi. Tiba-tiba muncul gerakan amal saleh, dirogohnya kantongnya, dibukanya dompet, masuk uangnya ke bakul. Udah datangnya ongkos sendiri, kemudian uang pun sudah diimpakkan. Begitu tukar nasi, nasi habis. Tapi karena Aisyah ikhlas nggak ada masalah. Marah ibu enggak, nak kenapa enggak marah? Aku udah biasa puasa Senin Kamis, nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Padahal dia sudah datang ongkos sendiri, berimpak lagi, ditukar kupon, maaf bu, nasi habis. Memang panitia udah tahu kurang, tapi kan nggak mungkin nasi bisa dipesan 100 bungkus cepat, nggak bisa. Berproses, ada yang nggak sabar, udah nggak apa-apa. Aku udah biasa puasa Senin Kamis, bahkan sudah aku coba-coba juga puasa Nabi Daud, nggak apa-apa itu katanya. Keluar dia dari pengajian tuh, nampak rumah makan bundokan doang. Ya udah, masuk dia ke situ. Rupanya begitu siap makan, diminta juga bayar, walaupun yang punya bundokan doang. Jadi tidak usah kita protes. Macam mana nih Ustaz, rumah makan pemilik kita udah ajo abang sayang, tapi dompet awak juga melayang dibuatnya. Jangankan ajo sayang, udah kan doang, bundokan doang pun bayar. Namanya orang jual nasi, kan gitu. Tapi dia ikhlas saja, tidak ada masalah. Jadi orang-orang yang ikhlas itu begitu, tidak pernah diam, ribut, tidak pernah mengumpat, tidak pernah caci maki, walaupun tidak kebagian, tidak akan mungkin panitia sengaja tidak menyediakan makanan. Nah, ini di luar perkiraan mereka. Jadi dengan demikian tentu bapak-bapak dan ibu-ibu harus didasari dengan keikhlasan, ya. Kemudian kekuatan Muhammadiyah yang berikutnya ada namanya kekuatan jihad. Maka itu kalau ditanya orang bagaimana Bu, Ibu Aisyah dan Bapak Muhammadiyah, kira-kira setelah Bapak Ibu berjuang di Muhammadiyah ini ada peluang masuk surga apa enggak? Harus dijawab insya Allah dengan amal dan kesalehan kami di Muhammadiyah akan menghantarkan kita ke dalam surganya Allah. Jangan pula nanti ditanya orang, Bapak sudah berapa lama di Muhammadiyah? Saya Ustadz belum lahir pun sudah Muhammadiyah. Ibu udah berapa lama di Aisyah? Belum lahir pun saya sudah Aisyah. Kenapa? Karena ketika ibu saya hamil, dibawanya pengajian ranting Aisyah. Dalam kandungan saya sudah mengaji di Aisyah dan sudah mengaji di Muhammadiyah. Lantas ditanya, kira-kira Bapak yakin nggak ibu dan Bapak masuk surga? Wah, awak pun masih ragu-ragu juga. Ya kalau itu enggak betul itu. Bagaimana kita mau mengajak orang masuk surga kalau kita sendiri pun belum yakin kita sebagai penghuni surga. Jadi kita ini harus memastikan bahwa ada kaplingan kita disediakan Allah di surga itu, sehingga kita bisa mengajak orang untuk masuk surga. Udah enggak apa-apa, terus. Ibu-ibu, ini luar biasa jihad kita ini datang dari mana-mana. Ya, saya melihat di beberapa tempat memang semangat bermuhammadiyah ini luar biasa. Tadi ada yang dikatakan ketua, ada yang jalan kaki, ada yang naik sepeda, ada yang naik sepeda motor, ada yang naik mobil pribadi, ada yang lain-lain. Tapi di tempat yang lain juga, tapi saya tidak tahu di sini, masih ada orang mengaji dengan truk terbuka dan juga pickup terbuka. Masih kita temukan itu di Muhammadiyah. Udah di dalam truk, bukan duduk pula itu. Di dalam pickup terbuka, berdiri, ada pegangannya di atas. Jalannya pun bukan mulus Pak, goyang lobang sama lumpur. Saya ustadznya maka saya tahu.
Padahal di pinggiran kota Medan itu, ya, di ranting namanya cabang Bangun Purga atau Galang, rantingnya masuk ke kebun-kebun, nanti di ujung kebun itu ada ranting Kampung Jawa. Oh, jalannya luar biasa. Awak pun bawa mobil sendiri, bilang ini mobil jihad dan mobil dakwah. Awak pikir dah hebat kali jihad awak, padahal AC-nya hidup. Begitu lewat jemaah begantung dari rumahnya sampai ke pengajian, luar biasa. Pulangnya pun nanti begantung, tendanya nggak ada, main panas. Sampai di sana sholat zuhur, setelah sholat zuhur makan bersama, setelah makan bersama pengajian, habis asar pulang lagi. Bikinya berdiri dan begantung, pulangnya pun begitu. Kalau panas hujan tidak perlu dirisaukan. Luar biasa semangat jihad orang itu untuk mengaji, hanya menghadiri pengajian cabang. Dan ceramahnya saya, begitu makan, yang dimakan nasi umat, subhanallah. Nasi umat ini bukan ibu-ibu Aisyah disuruh masak daging semua, ayam semua, enggak. Setiap ibu Aisyah disuruh melebihkan 5 bungkus daripada makanannya. Jadi kalau dia hadir sendiri, dibawanya 6 untuk menjamu tamu-tamu yang lain. Sambalnya bervariasi, Bu. Ada yang telur itu berguling-guling di atas, bulat saja ada, kan tak ada. Ada cabenya, kemudian ada sambal belacan sama rebusan saja ada. Ada yang sartika, sambal teri kacang ada, ya kan? Macam-macam lah, ada yang kurang. Tapi saya lihat semua licin makanannya, daunnya ada yang tak lewat. Luar biasa semangatnya dan keikhlasannya. Kenapa udah berdiri, mulai dari Galang sampai ke dalam-dalam, berdiri, pulangnya pun begitu. Kenapa mereka merasa itu bahagian dari jihad? Maka artinya apa? Bahwa di samping semangat jihad, mohon maaf Bapak Ibu, bahwa kekuatan Muhammadiyah yang terakhir adalah kekuatan rela berkorban. Wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Hendaklah kamu berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Orang-orang Muhammadiyah dan simpatisan Muhammadiyah itu adalah orang yang memiliki semangat rela berkorban. Jadi saya pikir ini nanti tidak akan sulit panitia kalau semangat ini masih bisa kita rawat. Ya, jadi ini targetnya memang lumayan juga ini Pak Sahlan tua ya, 1,5 M tadi. Itu sudah termasuk tanah dan bangunan itu. Apakah tanah bangunan semua atau di luar tanah kan gitu. Yang jelas ini anggarannya 1,5 M. Muhammadiyah ini memang termasuk orang yang nekat nih, Bapak Wakil Wali Kota. Di Medan tuh ada tanah mau kita beli 500 juta, kemudian masjidnya dianggarkan pembangunannya 1 miliar. Ketika memanjar tanahnya hanya 5 juta. Pernah kita lakukan itu. Yang punya tanah pun ragu, kalian serius enggak nih? Jangan-jangan nanti enggak ditawarkan sama orang, mundur pula kalian. 5 juta cuma, harga tanah 500 juta. Masjid yang mau dibangun itu 1 M, berarti 1,5, panjarnya cuma 5 juta. Nah, ini hebatnya Muhammadiyah nih, agak sedikit gila beramalnya di situ. Gila menyumbangnya itu di situ. Positif juga gila bersedekah. Kita di Muhammadiyah ini unik nih. Kadang-kadang ada yang bilang saya tak bawa dompet. Nah, itu bukan tidak jadi berimpak dia, tambah impaknya. Kalau dia bawa dompet cuma 50.000. Begitu diperiksa dompet tak ada, ya kan? Akhirnya dia pun bilang tak bawa dompet. Dikasihkan amplop sama kertas ikrar. Kan tidak mungkin mau dijemput ke rumahnya 50.000. Akhirnya ditambahnya nolnya 1, jadi 500 impaknya gara-gara tak bawa dompet. Jadi yang tak berimpak itu nggak pernah. Aturan niatnya awal 50, karena dompet tinggal jadi 500. Itu hebatnya Aisyah. Nah, jadi artinya apa? Kita tertarik untuk berfastabiqul khairat. Siap mengorbankan harta, mengorbankan tenaga, mengorbankan pikiran, mengorbankan waktu, bahkan bagi pimpinan harus siap berkorban perasaan. Mengorbankan harta, mengorbankan tenaga, mengorbankan pikiran, ya, kemudian mengorbankan waktu. Semua kita korbankan untuk Muhammadiyah. Harta, tenaga, pikiran, waktu, bahkan kadang-kadang berkorban perasaan. Limanya kita korbankan di Muhammadiyah. Kalau kita yang hadir ini mengatakan, Ustaz, saya tak
bisa kukorbankan dari yang 5 itu, maka kesimpulan saya, bagus mati aja lah. Diminta waktunya dia tak ada, diminta tenaganya dia tak sedia, diminta pikirannya dia tak berpikir, diminta uangnya juga tak keluar. Maka kalau dari yang 5 ini sudah tidak ada lagi yang bisa dikorbankan, lebih baik mati daripada hidup. Itu yang saya paham. Tapi saya yakin bahwa kita ini orang yang mengorbankan waktu. Buktinya ini dari jam 8, jam 7 sudah berangkat dari rumah sampai zuhur, berkorban tentang waktu, berkorban tenaga. Ini siapa antara kita yang menatakan tempat ini, memasang teratap, bahkan sampai malam panitia mengorbankan tenaga, mengorbankan pikiran. Udah itu uangnya lagi dikorbankan. Luar biasa. Kenapa? Karena ruh Muhammadiyah memiliki semangat rela berkorban yang sangat luar biasa. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para orang tua kami yang kami hormati dan kami muliakan, ceramah ini akan saya akhiri. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sadarlah diri, tahu diuntung sebelum masa keranda diusung. Sadarlah diri, tahu diuntung sebelum masa keranda diusung. Tiada lagi gunanya harta kawan karib, sanak saudara, tinggalau ada amal di dunia, itu yang akan membela diri. Tiba masanya insaflah diri, selimut putih pembalut badan. Tiba masanya insaflah diri, selimut putih pembalut badan. Tinggallah semua yang dikasihi, meranalah hidup sepanjang zaman. Jangan sayang terhadap harta dan jangan terlalu cinta kepada keluarga sehingga kita tidak sempat berinfak untuk kebutuhan kita ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mati ada 3 yang mengantarkan. Yang pertama harta, yang kedua keluarga, dan yang ketiga adalah amal. Tapi 2 akan kembali ke rumah. Yang mendampingi kita hanya 1, amal soleh kita. Alphard, Fortune, Innova, Kijang, segala macam. Dia hanya parkir di jalan tuh. Ketika lewat keranda, selamat jalan Tuhan, saya sampai di sini aja, nggak bisa ikut ke lahat. Anak istri kita bengkak, mata orang tuh menangisi kita. Itu hanya 1 hari, 3 hari, paling lama sebulan. Udah habis air matanya. Tapi kita yang akan merasakan apa yang kita terima di situ. Apa yang sudah kita infakkan dan apa yang sudah kita sedekahkan, itulah yang akan menjadi bagian sebagai penolong bagi kita ketika kita berada di alam barzah dan sampai pada hari kiamat. Mudah-mudahan kita bisa mengeluarkan infak terbaik kita pada hari ini dalam rangka untuk menyelesaikan pembangunan masjid. Soal pembangunan masjid ini, hadisnya bagaimana, kekuatannya, apa yang kita dapatkan. Setidaknya saya ingin katakan, kalau bapak ibu besok ditakdirkan mati
ketika ditanya malaikat, infak terbaik apa yang pernah kau keluarkan semasa hidupmu? Kira-kira kita sudah punya jawaban atau belum kira-kira? Kita besok mati dibungkus kain kapan, begitu ditanya, infak apa yang pernah kau keluarkan? Kira-kira kita sudah bisa jawab enggak? Ya Allah ya Rabb, aku sudah membangun sebuah masjid. Ya Allah ya Rabb, saya sudah memberikan pertapakan masjid. Ya Allah ya Rabb, saya sudah bangun 3 lokal rumah tahfiz. Ya Allah ya Rabb, saya sudah memberikan infak terbaik sesuai dengan kemampuan yang kumiliki semasa hidupku. Ada jawaban yang bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan kita sambut bulan Ramadan dengan penuh iman dan kasih sayang kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan satu harapan setelah Ramadan kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat. Kepada Allah saya istighfar dan minta ampun kepada kita semua, diperbanyak maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mukminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.